Oh yeay, oh yeay, yeay yeay. Asik. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Yeay, yeay, yeay. Asik. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih pemirsa di podcast KPUM. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Yes, barengan aku Heidi Pratiwi. Kemudian saya Nazrul Ihsan Nasution. Anda siapa? Saya salah. Saya bercanda. Oke. Hari ini Hari ini kita topiknya Bang Azrul. Iya. Ini topiknya agak-agak serius, tapi kita bikin fun aja, ya kan? Karena serius banget ini. iya, bintang tamu kita siapa? Iya, bintang tamu kita ada Bang Jeffrey Rizal. Tepuk tangan. Bang Jeffrey Rizal ini adalah komisioner KPU Kota Medan Divisi Hukum. Ya, divisi hukum dan pengawasan. Hukum dan pengawasan. Coba Ini agak hati-hati kita bicaranya nih. Iya, makanya itu aku takut Bang. Oke. Kalau udah hukum katanya takut-takut nanti aku sama Bang Jeff salah itu. Oke, katanya. silakan Ki. Kita mulai Ya, dari mana? Kita mulai dari gimana Bang Jeff Rizal ini tiba-tiba masuk ke divisi hukum ini Bang. Background Abang hukum kayaknya ya Bang ya. Ya, tadi pertanyaannya tiba-tiba kok bisa masuk ke divisi hukum. Iya. Tapi sebenarnya sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Seluruhnya itu berdasarkan proses dan pengalaman-pengalaman yang tentunya sudah dilewati sebelum kita ditetapkan sebagai salah satu komisioner yang membidangi hukum dan pengawasan. Nah, jika ditanya tadi soal latar belakang disiplin pendidikan hukum, ya tentu itu salah satu modal dan itu benar ya. Saya alumni S1-nya ilmu hukum, kemudian magisternya juga ilmu hukum. Jadi S1, S2 itu di bidang hukum. Kemudian sebelum ke divisi hukum kita mengikuti seleksi dan cukup panjang serta ketat ya. Waktu itu diselenggarakan oleh KPU RI. Alhamdulillah terpilih menjadi salah satu komisioner dari 5 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai salah satu komisioner, maka kami berlima itu melakukan rapat pleno. Rapat pleno pertama itu untuk memilih siapa ketua di antara 5, kemudian menentukan bidang-bidang apa. Berdasarkan rapat pleno itu ditetapkanlah saya sebagai komisioner yang membidangi hukum dan pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Mungkin karena latar belakang pendidikan hukum dan Iya, bener. Magisternya hukum juga loh. Iya. Dari mana Bang kalau boleh tahu Bang? Saya alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oh, sama kita berarti. Kiki di mana? Aku juga Bang. Ini jadi trio UMSU ya. Kayak mana kalau kita ngomong kampus kita loh. Jadi kita harus bicara tentang penyelenggaraan pemilu. Jadi Bang Jeff ini udah 2 periode ya Bang ya? Masih periode pertama Masih periode dan belum pertama, Bang, berakhir. ya? Ya. Belum berakhir ya? Ya, belum berakhir. Ini kita bicara topik kita nih kali ini nih begitu banyak peraturan. Regulasi. Iya, pokoknya peraturan yang seabrek lah di Iya. KPU Kota Medan. Sebenarnya berapa banyak sih Bang peraturan di KPU Kota Medan? Ya, saya kira memang dengan sistem pemilu kita yang paling tidak itu menyelenggarakan 3 jenis bentuk kekuasaan ya. Yang pertama itu ada eksekutif, lalu kemudian legislatif. Ada 2 eksekutif itu pemilihan presiden, lalu kemudian sampai dengan gubernur dan wali kota di level kota. Nah, di samping itu juga melaksanakan pemilihan legislatif ya, ada DPR dan DPD begitu. Nah, oleh karena sistem pemilu kita yang melaksanakan pemilihan itu sekaligus, saya kira memang agar ini terlaksana dengan baik dan tertib, maka perlu ada aturan-aturan dan banyak itu tidak menjadi persoalan. Malah yang menjadi persoalan adalah
ada kegiatan tetapi tidak ada aturannya. Jadi kalau misalnya aturannya banyak, ya saya kira itu beriringan dengan sistem pemilu kita, dan memang ya harus demikian agar tidak terjadi kekosongan ketentuan ketika misal pemilihan dilaksanakan. Jadi kita tidak mencari-cari aturan lagi. Banyak berarti aturannya memang ada dan disiapkan gitu. Oke, Bang, sebenarnya kan kita ini aturannya seperti yang Bang bilang tadi banyak aturan. Kita tunduknya ke undang-undang atau ke PKPU khusus untuk penyelenggara, Bang? Nah, jadi begini, salah satu asas penyelenggara pemilu itu adalah diantaranya melaksanakan segala sesuatunya itu berdasarkan aturan dan ketentuan yang ada. Oleh karena setiap aturan dan ketentuan yang dibuat oleh pembentuknya, misalnya kalau undang-undang itu DPR bersama dengan Presiden, kalau peraturan KPU itu oleh KPU RI setelah dikonsultasikan dengan DPR. Nah, ketika itu diterbitkan terkait dengan pelanggaran pemilihan maupun pemilu itu harus kita laksanakan, harus kita lakukan, harus kita patuhi gitu. Jadi salah satu asasnya patuh dan tertib atas hukum, itu salah satu asas penyelenggaraan pemilu. Oke. Sepanjang Bang Jeff di divisi hukum, seberapa sering Bang Jeff ketemui pelanggaran? Iya kan? Kalau pelanggaran dalam setiap kontestasi saya kira itu paketnya begitu ya. Karena memang pemilu itu tidak hanya Komisi Pemilihan Umum saja. Pemilu itu berkaitan dengan banyak elemen. Misalnya kami sebagai penyelenggara pemilu, kemudian ada partai politik maupun calon perseorangan dan calon kepala daerah sebagai peserta pemilu. Nah, kemudian ada pemilih sebagai pemilik saham terbesar di negara ini juga bagian dari elemen penting dalam setiap momentum dan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu tadi. Nah, jadi kalau misal ditanya seberapa sering, saya kira karena kontestasi itu melibatkan banyak pihak dan elemen, tentu akan ada saja pelanggaran. Nah, tetapi kami sebagai divisi hukum dan pengawasan tentu selalu mengingatkan. Yang pertama itu jajaran kami, PPK, PPS, lalu kemudian KPPS di bawah, lalu mengingatkan partai politik serta mengingatkan pemilih bahwa ada aturan-aturan main yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Garisnya sampai di mana nggak boleh dilewati. Kalau misalnya melewati garis-garis yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka ada konsekuensi hukum. Itu salah satu bentuk antisipasi yang kami lakukan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu maupun pelanggaran pemilihan. Tapi kalau misalnya ditanya ada saja pelanggaran, ya tentu ada. Kenapa? Karena sekali lagi kontestasi itu melibatkan banyak elemen. Oh gitu. Yang paling parah, Bang? Yang paling parah kita pernah memberhentikan penyelenggara kita di level panitia pemilihan kecamatan. Oh, PPK ya, Bang? Iya, PPK. Diberhentikan maksudnya gimana? Diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai panitia pemilihan kecamatan, dan itu waktu pemilu tahun 2019, waktu pileg pilpres ada pelanggaran yang tidak bisa dimaklumi, dan menurut hemat kami pelanggaran itu disengaja, serta ketika misal tidak dilakukan tindakan maka akan berkonsekuensi pada kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagai penyelenggara, maka kami berhentikan. Itu panitia pemilihan kecamatan di Kecamatan Marelan dan Kecamatan Medan Helvetia. Itu waktu pemilu tahun 2019. Di saat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 yang lalu juga kita memberhentikan 2 penyelenggara kita di level PPS. Itu salah satu PPS yang ada di Kecamatan Medan Kota dan satu lagi PPS di Kecamatan Medan Labuan. Jadi ada 2 PPS. Satu sifatnya pelanggaran yang mengganggu independensinya serta profesionalitasnya sebagai penyelenggara, sebagai PPS. Satu lagi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sering mangkir, lalu kemudian susah diajak berkomunikasi. Artinya tidak membantu kita sebagai penyelenggara pemilu lah, tidak kooperatif. Jadi itu kita berhentikan juga. Oke, Bang, terhadap orang-orang yang Abang berhentikan tadi,
bisa tidak ke depannya ikut penyelenggara lagi dia? Berdasarkan peraturan KPU tentang tata kerja kita dan peraturan etika penyelenggara pemilu, ketika sudah diberhentikan secara tetap sebagai penyelenggara pemilu, maka tidak ada kesempatannya lagi untuk menjadi penyelenggara di berbagai level, baik level seumur hidup, baik level KPPS, level ya. Jadi saya kira agar semua orang tahu bahwa melakukan pelanggaran sebagai penyelenggara itu tidak sesederhana mungkin efeknya, agar semua orang tahu ketika diberi kesempatan menjadi penyelenggara nanti tidak melakukan hal yang sama lagi gitu. Karena seumur hidup. Iya, oke. Ya, pengalaman Bang Azrul emang udah pernah? Oh belum sih, makanya kita minta sama pakarnya ini. Biar pakarnya menjawab. Jadi Bang, yang parah itu itu kan tindakannya kan diberhentikan, kan? Emang kasusnya itu kejadiannya apa dia yang parah itu? Emang berat kali gitu Bang? Misalnya yang kayak tadi tuh di Kecamatan Medan Marelan, mereka emang ngapain gitu Bang? Iya, yang di Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Helvetia waktu itu kasusnya sama. Ada hasil rekapitulasi di tingkat TPS itu yang dituangkan berbeda di tingkat kecamatan. Nah, misalnya di TPS 1 itu suara A misalnya 3, lalu kemudian ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan itu diturunkan menjadi 2 atau ditambahin. Coba-coba main mata. Iya, coba main-main. Tapi sekali lagi bahwa semuanya terdeteksi. Mengapa? Karena sistem informasi yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia lewat situng waktu itu bisa diakses semua orang, jadi tidak hanya penyelenggara pemilu. Maksudnya begini, ketika misal rekapitulasi telah selesai di TPS, maka sertifikatnya itu langsung dipoto, lalu kemudian dikirim ke web kita, namanya situng. Jadi semua orang bisa melihat itu. Nah, oleh karena jika misal ada bagian dari kita penyelenggara yang coba untuk mengotak-atik itu tanpa dasar dan pembuktian yang jelas, maka itu bisa dideteksi oleh semua orang. Itu kejadiannya di Medan Marelan dan kejadiannya di Helvetia itu tadi. Oleh karena itu terjadi, maka kita langsung berhentikan saja. Iya. Gitu. Berarti yang diambil, yang difoto situng itu ya datanya yang benar. Yang benar itu tentu berdasarkan pembuktian yang konkret pada saat rekap. Bisa saja misal pada saat rekapitulasi di tingkat TPS itu ada salah penulisan angka, salah penjumlahan, itu bisa dikoreksi, tapi dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di TPS begitu. Oh, seperti itu rupanya Bang. Panjang lebar ya. Iya. Bang, tadi kan kita cerita tentang penyelenggara di luar dari KPU Kota Medan. Kalau pengawasan yang tersebut tadi, misalnya di internal gimana Bang tekniknya Bang? Pengawasan di internal? Iya. Tentu kita kan punya SPIP ya, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan. Misalnya tentang absensinya, itu kan setiap bulan harus saya lihat grafik kehadiran seluruh elemen yang ada di sekretariat ini. Kalau misalnya ada 1-2 pegawai yang tidak hadir sebagaimana mestinya, itu nanti kita akan bicarakan dengan sekretaris selaku pimpinan sekretariat di sini. Nah, lalu kemudian untuk melakukan pengawasan itu tadi, ya apapun jenisnya, apapun bentuk kegiatannya, itu pasti dilaporkan kepada kami Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu saya harus serutin mungkin memperhatikan laporan-laporan itu. Jika misal ada yang keliru, ada yang tidak pada porsinya, saya langsung cross check dan langsung klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Tapi biasanya saya atau kami di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ini selalu terlibat langsung dan melakukan secara bersama-sama apapun bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu kontrolnya akan bisa lebih tepat, lalu seketika saja begitu. Oke, Bang, udah pernah sampai ke pengadilan nggak? Kasus misalnya pelanggaran hukum, terus KPU juga digugat gitu kan? Digugat dan menggugat, gitu. Kalau ke pengadilan ya tentu begitu, karena salah satu tahapan pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan itu ya proses gugat menggugat. Pasti ya. Ya, pertama nanti digugat ke Bawaslu, kita hadir ke Bawaslu. Kalau misal ada pelanggaran administrasi, lalu kemudian nanti akan digugat ke Pengadilan Negeri. Terakhir kita akan digugat ke
Mahkamah Konstitusi. Nah, oke. Komisi Pemilihan Umum pada pilkada yang lalu punya pengalaman digugat ke Pengadilan Negeri Medan. Itu class action yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat karena menganggap melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 itu beresiko, tetapi waktu itu kita bisa jelaskan kepada majelis yang memeriksa bahwa pelaksanaan pemilu di tengah pandemi ini tentu tidak dilaksanakan seperti bagaimana umumnya. Ada ketentuan khusus yang harus dilaksanakan sehingga apa yang ditakutkan oleh penggugat pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan akan menjadi klaster baru peluang COVID-19 itu tidak terjadi. Misalnya yang kita jelaskan ada peraturan KPU nomor 6 tahun 2019 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota di tengah pandemi COVID-19. Begitu kan. Itu kita sampaikan kepada pengadilan. Di samping itu ada aturan-aturan lain yang tentunya dengan aturan yang sudah disiapkan itu mudah-mudahan apa yang ditakutkan itu tidak terjadi. Gitu. Dan akhirnya pengadilan menolak gugatan penggugat. Jadi KPU Medan dimenangkan. Iya, KPU Medan waktu itu argumentasinya diterima oleh pengadilan. Termasuk di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi waktu Pileg Pilpres juga ada gugatan, misalnya persoalan internal partai politik, ya kan, siapa di antara mereka yang paling berhak untuk ditetapkan menjadi anggota DPR, itu juga menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi Mahkamah Konstitusi juga pada akhirnya memutuskan bahwa KPU sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Oleh karenanya permohonan di MK itu juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, pada saat pilkada Kota Medan juga permohonan juga sempat disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian kita buat jawaban, tetapi karena satu hal pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menggugurkan permohonan itu, yang artinya adalah apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tentang menetapkan hasil pemilihan itu sudah benar, begitu. Panjang lebar, gas penjelasannya. Itu belum masuk istilah-istilah hukumnya ya Bang ya? Belum. Kalau itu kuliah aja. Jadi Bang Jeff ini di sini harus dituntut jeli juga ya Bang ya? Iya, harus dituntut jeli karena itu tadi kan aturannya banyak sekali gitu. Jadi setiap saat kita harus update, lalu kemudian setiap saat kita harus ingat, setiap saat harus kita koordinasikan dengan semua orang gitu agar tidak ada kesalahan yang tanpa sengaja kita lakukan. Dan gitu. harus hafal juga ya, kayak tadi undang-undangnya tahun berapa, nomor berapa gitu ya Bang? Iya, bagian-bagian pentingnya harus dihafal. Bagian-bagian penting harus dihafal. Nah, yang paling penting adalah asas-asas umumnya itu tadi. Nah, kalau menghafal semuanya saya kira itu sesuatu yang rumit juga karena itu tadi panjang ya aturannya. Misalnya undang-undang tentang pemilihan kepala daerah saja, di samping diatur di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka bentuk pejawantahannya waktu itu terbitlah Perpu nomor 1 tahun 2014. Nah, kemudian diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Kemudian karena pandemi COVID-19, kemudian terbit lagi Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, karena sudah perpukan diundangkan lagi dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Jadi itu masih undang-undang, belum peraturan KPU-nya. Peraturan KPU tentang kampanye, tentang dana kampanye, turun banyak sekali. Itu masih pemilihan, belum pemilu. Gitu. Itu Bang Jeff sendiri tuh pusing nggak sih Bang? Saya kira karena udah biasa ya kan, profesi ini kita nikmati dan kita anggap bagian dari ibadah kita kepada negara ini, maka tidak perlu ada yang dipusingkan, begitu ya. Kita nikmati saja, begitu. Kita nikmati, apalagi kan kita tidak sendiri. Ada Bang Nazrul nanti yang bisa bantu kita, gitu kan. Ada kawan-kawan yang lain juga bantu. Jadi penyelenggara itu ya tidak hanya saya. Kalaupun pusing, ya itu pusingnya rame-rame. Tapi itu tadi karena ini adalah profesi yang memang kita nikmati, ditambah dengan bahwa kita menganggap ini ibadah kita pada negara ini, maka tidak ada satupun yang mesti kita pusingkan. Karena dinikmati dengan apa? Nyanyi ya. Dengan nyanyi. Bang Jeff ngomong-ngomong asalnya dari mana, Bang? Saya dari Kota Tanjung Balai. Lahir tanggal 25
tahun 1985 di Tanjung Balai, SD, SLTP, kemudian Semua Aliyah Tanjung Balai, di ya? Tanjung Balai. Kuliah aja di Medan. Kuliah di Medan. Istilah orang kota kerang ya. Bang? Istilah orang kota kerang. Motonya jelas itu Tanjung Balai itu. Oke, buat teman-teman yang mau komentar boleh di kolom chat ya, teman-teman ya. Nah, jadi kan karena ngomong-ngomong pusing dan menikmati tadi ya, kayaknya memang Bang Jeff ini hidupnya nggak terlalu pusing. Enjoy ya. Ya, enjoy banget. Karena denger-dengar katanya Bang Jeff ini pinter banget nyanyi. Oh, bisa kita tes ini? Bisa lah harusnya. Harusnya kita, kok Bang, kayak mana lah biasanya Abang kan pusing nih, pasti kalau pusing Abang kan sering nyanyi ya. Atau ada cerita khas daerah Tanjung Balai gitu. Iya, kayak mana Bang? Coba. Ya. Biar ada satu pengingat nih ke pemirsa ya. Anda sama Bang Jeff. Jadi kan Tanjung Balai. setiap insan itu kan pasti pada satu titik itu punya masa stres sendiri. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mengelola stres itu agar tidak berkepanjangan dan pada akhirnya membuat kita depresi. Misalnya kalau saya mengelola stres saya, teman-teman sudah tahu tuh. Dengan nyanyi. Kadang kalau sedang serius rapatnya, tensi sedang tinggi, lalu kemudian semua bertahan dengan argumentasinya, lalu kemudian agak panjang nih ceritanya, perdebatannya hebat gitu. Saya tiba-tiba nyanyi aja. Boleh lah Bang diperagakan sedikit Bang nyanyian itu Bang. Kayak mana ya kan? Iya, ini mau lagu apa dulu? Mau lagu India bisa. Lagu apa Bang? Iya kan, lagu Jawa Lagu kesukaan Bang bisa. Jeff aja, lagu kesukaan Bang Jeff. Oh ya, kalau lagu kesukaan saya itu sebenarnya macam-macam. Separuh napasku kan. Kalau itu misalnya detik-detik 3 hari pemilu, 3 hari lagi pemilu itu sudah separuh napas tuh, sudah sesak-sesak kita. Kalau istilah orang itu sudah di sini tuh airnya kan. Tapi itu tadi kita nikmati dengan apa, misalnya dengan menyanyi. Boleh. Lagu itu aja lah kita ya. Gimana lagu Dewa Bang? Lagu Dewa. Dalam renungan ini Melayu. Seorang di ambang sore nan lalu. Yang panjang kali. Nanti setelah selesai ber-KPU ini dipanggil pula sama produser kan, disuruh nyanyi kan kita. Didaftarkan jadi idol ya. Oke pemirsa, ini satu pesan dari Bang Jeff. Satu pesan dari Bang Jeff untuk pemirsa mengenai penyelenggaraan pemilu dari sisi divisi hukum. Silakan Bang. Ya, bahwa semua orang menganggap sesungguhnya menjadi penyelenggara itu reward, lalu kemudian tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, hemat saya, yang paling penting sebagai penyelenggara pada saat dilantik kita sudah disumpah, bahwa kita akan melaksanakannya dengan baik dan akan menyelesaikannya juga dengan baik. Nah, hemat saya yang paling penting adalah pegang sumpah kita itu, karena tidak hanya kepada seluruh masyarakat Indonesia atau masyarakat Kota Medan, tetapi kita juga bersumpah kepada yang di atas. Ketika kita selalu mengingat-ingat sumpah itu, maka mudah-mudahan penyelenggaraan yang akan kita laksanakan di Kota Medan itu akan baik. Ya, jadi pesan saya, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, yang itu berkaitan dengan orang banyak, maka yang paling pertama adalah ingat sumpah. Itu dia. Tepuk tangan untuk Bang Jeff Rijal dari Komisioner KPU Kota Medan Divisi Hukum. Alhamdulillah tadi udah dapat sharingnya, ilmunya bermanfaat. Jadi kita juga berdoa ya pemirsa ya, sama-sama kita doakan nanti pemilu kita aman, tentram, damai ya kan. Kerja KPU Medan juga lancar, sukses dan mudah-mudahan juga tercapai targetnya ya Bang ya. Ya amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi nih pemirsa. Saya dan Bang Asrul, Bang Jeff Rijal pamit dulu. Mohon diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.